cek 1. Oke, kembali lagi ke pelajaran algoritma. Kali ini saya masih menyinggung if bersarang ya, karena nanti pengguna akan sangat banyak sekali di pemrograman. Harapan saya kalian benar-benar paham tentang penggunaan if bersarang. Nah, kita mengulangi lagi dari yang kemarin sedikit aja. Kemarin kan kita sudah membahas tentang membuat kopi susu. Nah, sekarang ada yang kurang. Nah, penjelasan kemarin belum saya sampaikan ya. Jadi terdapat kondisi 1, apakah mau menambah gula. Nah, itu kondisi pertama ya. Jadi kalau kita lihat di algoritmanya ya, apakah Anda akan menambahkan gula? Ini kan kondisi 1 kan. Apakah akan menambah gula? Nah, jika Anda benar-benar menambahkan gula, maka S1 atau statement 1 ini akan bernilai true, sehingga statement 2 akan bernilai false. Artinya kopi susu Anda kurang manis sehingga perlu ditambahkan gula. Nah, kenapa statement 1 ini dijalankan? Karena kopi susu Anda itu kurang manis. Jadi waktu Anda membuat kopi susu, kemudian Anda cicipi, wah kok ternyata kurang manis. Akhirnya Anda memilih statement 1 atau Anda akan menambahkan gula secukupnya ya. Kan gula secukupnya. Sehingga statement 1 akan berjalan atau dinilai true oleh sistem atau oleh algoritma. Dan statement 2 akan tidak dijalankan karena Anda menambahkan gula atau karena Anda memilih statement 1. Sehingga skemanya akan berbunyi sebagai berikut. Kondisi 1, apakah Anda akan nambah gula? Oh iya, saya akan menambahkan gula. Saya akan menambahkan gula. Dan sehingga yang statement 2 akan berhenti, tidak akan dijalankan. Ya, statement 2 tidak akan dijalankan karena Anda menambahkan gula, karena Anda menginginkan kopi susu yang manis. Oke, kita lanjutkan ya. Sekarang saya punya contoh lagi algoritma mengganti baterai remote AC. Bahkan mengganti baterai remote AC aja ada algoritmanya, memang ada. Oke, sekarang saya tadi belum membuka ya. Oke, selamat pagi. Semoga sehat semua yang ada di rumah. Dan jangan lupa jaga kesehatan selalu. Sekarang kita kembali ke pelajaran lagi. If bersarang ya. Ini akan banyak sekali nanti contohnya. Nah, tadi sudah saya mengulang flashback sedikit tentang algoritma yang kemarin sudah kita bahas tentang membuat kopi susu. Nah, sekarang saya akan membuat contoh lagi, yaitu tentang mengganti baterai remote AC. Seperti biasa kita mulai dengan langkah 1, yaitu mulai. Ini wajib ya, jangan sampai lupa langkah 1 ya, tulisannya seperti ini, langkah 1. Oke, kemudian langkah 2, siapkan remote dan baterai cadangan. Ya kan yang disiapkan cuma itu toh, remote sama baterai cadangan. Langkah 3, berarti ini maksudnya di kategori input. Nah, ini saya tulis dulu input. Dan ini buka slot penutup baterai, ini sudah masuk ke proses. Lepas baterai lama, karena sebelum mengganti baterai baru, baterai lama harus dilepas dulu. Oke, sekarang udah bawah, pasang baterai yang baru. Dan kondisinya yang pertama adalah kondisinya adalah apakah remote AC sudah bisa digunakan. Ini jadi kondisi 1. Jika iya, AC sudah bisa dikontrol pakai remote. Artinya jika oh iya bisa dipakai, AC-nya langsung bisa digunakan menggunakan remote, bisa dinyalakan, bisa dimatikan menggunakan remote. Nah, di sini ternyata saya pilih false. Nah, ini bagi kalian ya, kalau kalian mau kok statement 1-nya false, silakan. Jadi kemungkinan jawaban kamu sama jawaban temanmu tidak, kemungkinan sama itu kecil, dan bisa sama bisa tidak. Kalau nyontoh ya pasti sama. Bahkan gini ya, algoritma mengganti remote AC baru, punya temanmu itu yang statement 1 false, punyamu itu bisa true, dan itu benar, nggak ada masalah. Tidak harus statement 1 tuh true semua, tuh nggak harus.
Nah, jika tidak, periksa kembali slot baterai remote AC. Nah, ini cara gini ya. Jadi kalian memasang baterai, loh kok nggak bisa dipakai? Oh, ternyata masang baterainya kebalik. Akhirnya Anda melepas baterai lagi, kemudian diperbaiki lagi, baru kemudian remote-nya bisa dipakai. Nah, ini outputnya. Ternyata gitu, kesalahan ada pada diri Anda yang tidak bisa memasang baterai remote. Baterainya kualik ya ternyata ya. Nah, ini bebas. Jadi Anda mau menggunakan statement satunya true boleh, false juga boleh. Demikian juga yang di bagian statement 2. Nah, demikian juga yang di statement 2. Ini bisa bernilai true atau false, karena di sini saya memilih dia sebagai false. Jadi statement yang dijalankan adalah statement 2. Oke, ini contoh yang pertama tentang mengganti remote AC. Silakan dicatat dulu. Nanti di pause aja videonya. Ya, tentang algoritma mengganti remote AC. Kalau kalian mau mengganti ini yang true, terus ini yang false, ya nggak ada masalah. Outputnya masih tetap sama. Outputnya yaitu AC bisa dikontrol menggunakan remote. Oke, saya jabarkan penjelasan di bawah sini. Ini saya kembalikan dulu. Ada kondisi satu, di mana apakah remote itu bisa digunakan atau tidak. Jadi yang saya jadikan kondisi adalah remote-nya bisa dipakai atau tidak. Kalian boleh menggunakan kondisi yang lain, jadi apakah remote-nya rusak atau tidak itu boleh, apakah baterainya itu baru atau bekas juga boleh. Jadi waktu kalian mengganti baterai remote AC, ternyata baterai yang lama itu baterai bekas, sehingga remote masih belum dipakai. Nah, coba kita jabarkan algoritmanya. Oh, ini saya jelaskan dulu yang ini, nanti saya jabarkan yang itu. Ini terjadi jika baterai yang sudah diganti dan ternyata terjawab oleh statement 1. Jadi tadi ini saya balik ya, kalau ini saya jadikan T, artinya statement 2 selesai. Ini tidak perlu dijalankan. Kayak gitu ya. Nah, sekarang tadi muncul permasalahan, yaitu ternyata baterai remote-nya adalah baterai cadangannya itu bekas. Ini saya kopas dulu ya. Algoritma mengganti baterai remote AC, ternyata baterai cadangan bekas. Ini urusannya bisa panjang nanti ya. Bisa jangan-jangan baterai cadangan Anda habis di rumah dan kemudian Anda harus pergi ke warung untuk membeli. Itu juga bisa dibuat algoritmanya. Oke, seperti biasa kita mulai dengan langkah 1, yaitu bunyinya mulai. Langkah 2, siapkan baterai remote dan baterai cadangan. Kemudian buka slot. Oke, langkah selanjutnya itu buka slot penutup baterai remote yang ada di belakang remote AC. Langkah 4 yaitu lepas baterai yang lama seperti biasa tadi ya. Langkah 5, pasang baterai yang baru. Nah, kemudian muncul kondisi pertama, apakah remote AC sudah bisa digunakan? Jika ya, AC sudah bisa dikontrol pakai remote, berarti ini false. Jika tidak, periksa kembali slot baterai. Nah, kemudian di sini saya tambahkan langkah 7, yaitu ternyata baterai cadangan adalah baterai bekas yang sudah habis. Ini maksudnya di bagian output. Dan ini saya hapus. Nah, langkah 8 akan muncul lagi, apakah Anda memiliki baterai cadangan baru. Nah, ini ya.
Jika iya, maka pasang baterai baru ke remote AC. Jika tidak, maka Anda harus beli di warung. Nah ini ya, ini yang saya mau jadikan true yang mana nih? Misal yang ini, karena saya mau menyelesaikan ini. Saya mau anggap ini selesai aja lah, biar nggak panjang urusannya. Terus ini tuh ya, ini true karena ini tadi false. Terus ini false. Nah, kalau misal mau dibikin kondisi lagi, wah ternyata di warung baterainya habis, ya Anda harus pergi ke warung yang lain. Itu bisa lebih panjang lagi. Makanya dalam penggunaan algoritma ini, nanti solusinya bisa panjang, tergantung Anda bagaimana Anda mengembangkan masalah Anda. Angka 9. Nah ini, AC sudah bisa dipakai dengan menggunakan baterai yang baru. Langkah 10 selesai. Nah ini strukturnya seperti ini ya. Ini saya jabarkan dulu strukturnya. Ini bentar, ini tak tampilkan dulu algoritmanya. Kalau ini tadi yang remote AC, ini tak jadikan satu halaman biar kalian bisa mencatat. Ini tadi yang pertama, mengganti baterai remote AC yang ternyata kalian pasang baterainya terbalik. Ini berarti false, ini T ya. Oh ini berarti belum selesai nih. Langkah 7, baterai terbalik, perbaiki. Nah ini ya, baru kemudian ini nanti pos 8 dan ini 9. Oke, silahkan dicatat dulu. Jangan lupa nanti di pause. Ini algoritma mengganti baterai remote AC. Nah selanjutnya muncul kondisi seperti ini ya, ternyata baterainya habis. Nah silakan dicatat lagi. Ini dimana ternyata baterai remote Anda itu, baterai remote cadangannya sudah habis, jadi itu AC kasih pakai atau baterai sudah pernah dipakai terus tidak dibuang tapi disimpan. Nah di sini nanti ini akan bernama kondisi 2 karena terdapat dua buah kondisi. Yang pertama, ini yang kedua. Oke, silakan dicatat dulu. Oke, kalau sekarang saya jelaskan tentang skemanya seperti ini ya. Kondisi bersarang itu di dalam if terdapat if lagi yang tadi barusan saya sampaikan ya, yang ternyata baterainya bekas. If satu kondisi satu, if kondisi 1 dan statement 1. Berarti nanti ini else nya statement 2. Nah kemudian muncul lagi kondisi kedua, statement 1 dan statement 2. Oh ini saya sudah kasih contohnya ternyata. Nah ini ya, baterainya nggak bisa dipakai. Ini contoh algoritma yang lain. Ini lebih panjang lagi nih. Nah silakan kalau mau dicatat. Di sini saya buatkan contoh. Jadi untuk langkah 1 dan sampai langkah 6 itu masih sama. Buka slot penuh baterai remote, lepas baterai yang lama, pasang baterai yang cadangan ini ya. Langkah 5, kemudian langkah 6, apakah baterai remote bisa dipakai. Nah ini ternyata false, true-nya di sini.
Langkah 7-nya diperiksa kembali baterainya, apakah baterai cadangannya ada setrumnya masih ada atau tidak. Ini kondisi kedua. Jika iya, pasang kembali, perbaiki cara pemasangannya. Statementnya lanjut ternyata ya. Jika tidak, buang baterai cadangan, beri baru lagi. Wah, ini if-nya sampai 3 ini. Langkah 9, apakah di warung A terdapat baterai remote AC? Jika iya, bayar dan ganti baterai remote-nya. Ini true ya, sudah selesai ini. Ganti baterai remote dengan baterai baru, remote AC sudah bisa dipakai. Nah, saya jelaskan. Ini ada 3 kondisi ini. Satu di sini ya. Ini berarti statement 3, ini statement 4. If K 3 dan S5 S6. Nah ini ya, jika kondisi 1 maka solusinya adalah statement 1 dan statement 2. Jika kemudian muncul permasalahan lagi, berarti lanjut di kondisi kedua, akan diselesaikan oleh statement 3 dan statement 4. Jika muncul masalah lagi, dari jika kondisi ini memunculkan masalah lagi, maka akan timbul lagi if selanjutnya, if kondisi 3 ya, maka akan diselesaikan oleh statement 5 dan statement 6. Nah, ini contoh algoritmanya seperti ini ya, ini panjang. Algoritma mengganti baterai remote cadangan yang baterainya tidak bisa dipakai. Kalau tadi kan hanya 2 kondisi, kalau yang ini ya. Kalau yang ini 2 kondisi, setelah beli di warung selesai. Kalau ini saya bikin panjang lagi. Apakah baterai bisa dipakai? Ternyata tidak bisa. Setelah dicek, baterainya sudah benar posisinya dan masih tidak bisa dipakai. Ini diperiksa kembali ke baterainya. Apakah baterai cadangan strumnya masih ada? Ini masuk di bagian kondisi kedua. Jika iya, pasang kembali dan perbaiki cara pemasangannya. Ini masuk di bagian statement 3 dan ternyata saya kasih nilai false. Jika tidak, buang baterai cadangan, beli yang baru. Nah, ini baru saya kasih true di bagian statement keempat. Kemudian saya pergi ke warung. Apakah di warung A terdapat baterai cadangan remote AC? Ini kondisi ketiga. Jadi saya ke warung A dulu. Jika iya, bayar serta ganti baterai remote-nya. Oh, ternyata benar. Di warung A terdapat baterai yang saya butuhkan. Jadi statement 5 ini atau jawaban ini sudah bisa menjawab pertanyaan yang ini. Otomatis kondisi sebelumnya sudah terjawab semuanya ya. Dan di bagian statement 5 ini saya kasih nilai true. Karena jika tidak cari di warung yang lain sampai ketemu baterainya. Kalau sudah ketemu baru nanti ganti baterai cadangan dengan baterai yang baru. Nah, remote sudah bisa dipakai dan selesai. Kondisinya seperti ini ya nanti ya. Panjang nanti. Oke, silakan kalau mau dicatat dulu. Ini bisa dicatat, nanti di pause aja. Dan ini juga kalau mau dicatat. Oke, itu saja dari saya tentang penggunaan algoritma bersarang ini sampai 3 ya. Algoritmanya silakan dipahami, kalau nanti ada pertanyaan bisa sampaikan di GC atau di YouTube. Jangan lupa absensi di YouTube dan di Google Classroom. Untuk tugasnya nanti akan saya sampaikan di bagian assessment. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih, selamat pagi, di rumah saja dan jaga kesehatan.